Selamat pagi, Pak Nafi. Pagi. Terima kasih bisa ke sini. Kita mau diskusi sedikit, enggak apa-apa ya. Jadi kira-kira Pak Nafi mau mendiskusikan apa? Ini Pak, saya mengalami kesulitan di walasnya Pak. Berarti Pak Nafi ini sebagai wali kelas. Kebetulan saya sebagai wali kelas dan juga guru. Dan ini ada kendala di wali kelasnya. Kendala bagi wali kelas ya. Wali kelas apa? Wali kelas kelas 11. Kelas 11. Kendala terus sebagai wali kelas kelas 11 dari diskusi ini dari kendala itu apa yang ingin Pak Nafi capai dari diskusi kita kali ini? Inilah di dalam kondisi anak ini kan banyak anak-anak. Nah di sini di anak itu terjadi kayak kelompok-kelompok Pak. Gitu. Jadi punya kelompok-kelompok kecil. Padahal ini satu kelas. Nah itu kan tidak baik untuk kedepannya, sehingga kayak geng-gengan dan seperti itu kelas itu mengagumkan. Berarti di satu kelas itu ada kelompok lebih kecil-kecil lagi. Iya. Itu terjadi itu di setiap hari apa di pelajaran tertentu atau memang sudah biasa? Kalau yang saya amati itu di tiap hari itu kayak mainnya itu ya sama anak-anak itu aja, si A, si B, si C sama si D, seperti itu. Jadi kurang bergaul keseluruhannya. Jadi kayak terjadi gap-gapnya di sini. Bahkan di pembelajaran pun sama, ketika kerja kelompok ya hanya anak itu aja kelompoknya. Misal di apa? Dikasih tugas kerja kelompoknya silakan di kelompok ya si A, si B itu aja, nggak membaur. Ya. Itu baru terjadi beberapa waktu ini apa sudah awal pembelajaran dulu? Ini kan pembelajaran sudah berjalan semester. Ya, mulai semester pertama itu kayak sudah bikin kelompok-kelompok gitu ya. Berarti itu kejadiannya mungkin bibit-bibitnya itu sudah mulai dari kelas 10 nih. Bisa jadi. Kebetulan wali kelasnya kan hanya di kelas ini. Di kelas satunya belum tahu karakternya seperti apa, seperti itu. Jadi yang saya amati di kelas 11 ini terjadi kayak gap-gap atau kelompok-kelompok kecil. Ini meneruskan dari wali kelas lama. Iya. Warisan masalah yang harus kita cari solusinya ini Pak ya. Iya. Terus kira-kira ada dari Pak Nafi itu setelah mengamati hampir satu semester ini menjadi wali kelas, ada apa namanya solusi atau trik-triknya untuk menghadapi ini? Ini kemarin coba saya beranak-anak untuk ketika kerja kelompok ini bagaimana kalau diacak lagi seperti itu Acaranya. Jadi kelompoknya ini enggak si A dan si B terus seperti itu. Karena kemarin itu si A dan si B terus yang kelompoknya. C sama D ini enggak berbaur dengan si A dan si B. Tetap aja Iya, sampai ujian akhir pun seperti itu. Ya, ujian akhir semester ya. Sampai ujian semester seperti itu. Mungkin ada yang lain untuk apa namanya solusi tentang ini? Itu sih Pak. Masih punya anak-anak di sini. Jadi ketika kerja kelompok nanti saya acak seperti itu. Jadi tidak kelompok lagi. Dan di kelas pun nanti mencoba ini apa kayak tempat duduknya. Tempat duduk. Iya. Dengan tempat duduk. Iya. Itu kan duduknya misal
kelompok si A ya duduknya sebelah sini terus, si B sini terus seperti itu. Oh, maksudnya itu bukan tempat duduk kursi mejanya yang dirubah, Bukan. tapi posisi anaknya. Posisi anaknya iya kan, kalau lab itu kan sudah tatanan tuh lab mainan jaringannya sudah. Ini mesti si A ini duduk sini terus, si B ya tadi komunikasinya ya itu aja, nggak bisa merata. Mungkin ya itu sih Pak. Nanti ada apa namanya, acaan kelompok, terus sama yang kedua itu tempat duduk siswanya, bukan dengan ruangnya, bukan Pak? Ya, iya kan. Ya sudah di instalasinya sudah seperti ini. Instalasinya seperti itu. Itu dari apa namanya, solusi ada beberapa ini. Nah, kira-kira kalau kita sudah solusi nih Pak ya, kira-kira rencananya itu gimana Pak? Adakah rencana dari yang solusi kita yang Pak Nafi tadi sudah sharing ke saya, itu adakah apa namanya rencana mungkin jangka waktu dekat ini? Ini kan kebetulan kita mulai di semester genap, kan perubahan apa istilahnya mengawali di pembelajaran semester genap ini. Nah ini saya pinginnya itu langsung dirubah di awal dulu. Maksudnya ketika kerja kelompok itu sudah kita acak. Terus tempat duduk tidak boleh tetap, dalam arti itu dengan si A, si B di situ terus seperti itu. Jadi apa ya, rolling kan? Bisa jadi rolling kan seperti itu. Berarti prioritas Pak Nafi itu di waktu dekat ini dua ini Pak ya? Iya. Kita di action kan? Iya. Prioritas ini ya. Ya nanti konsep atau pengelompokan itu biar tidak berkelanjutan. Seperti itu. Iya. Kira-kira ukuran keberhasilan ini Pak. Jadi ukuran keberhasilan dari apa namanya, dari solusi apa namanya, tip mengacak sama tingkat tempat duduk siswa ini, tingkat keberhasilan nanti seperti apa? Ukurannya nanti. Ini kan kita ini saya juga kan baru mau coba ini. Untuk tingkat keberhasilannya mungkin tidak bisa 100%. Kira-kira dari skala itu Lihat yang saat ini istilah karakter anak-anaknya itu kan seperti itu. 1 sampai 10 itu tingkat kekhawatiran Pak Nafi. Skalanya kan Mungkin masih 60. 60 Iya. Jadi 100. Dari 100. Jadi 100. Karena lihat karakter anaknya ini kayak apa ya, kencang. Nah, seperti itu. Itu Pak ya? Jadi kayak perlu istilah ya, teknik ambil hati. Nah, seperti itu. Bagaimana anak yang kencang-kencang ini, nah itu biar agak melemah atau Itu di semua individu di kelas itu Pak? Apa ada beberapa aja? ya beberapa sih. Dan itu mempengaruhi. Iya, mempengaruhi teman-temannya. Jadi seperti ini. Bisa saya simpulkan itu bagiannya. Nah, bisa jadi seperti itu. Mungkin bisa dibilang lah. Padahal itu dalam satu kelas Pak ya? Dalam satu kelas. Belum lagi satu jurusan nanti. Belum nanti. Itu Pak ya. Oke. Jadi ukuran keberhasilan nanti itu Pak Nafi harus meningkatkan Pak ya. Iya. Kira-kira butuh waktu berapa lama Pak dari yang sekarang itu 60 Pak ya? 60%. Jadi untuk menjadi ya mungkin nggak sampai 100% dulu. Iya. Mungkin 80-90% itu kira-kira waktu yang dibutuhkan. Ini kan ini ada triwulan. Nah, jadi triwulan pertama ini itu rencana saya atau target saya bisa mencapai 60 ke atas. Jadi saya coba sebelum apa ya, ujian anak kelas 3 itu kan pembelajaran masih efektif ya. Nah, itu
harapan saya sudah bisa mendekati. Terus misalkan Pak Nafi itu kan pegawai kelas, mungkin dengan dukungan support dari siapa saja. Jadi untuk maksudnya itu untuk mencairkan suasana di kelas itu mungkin Pak Nafi butuh bantuan atau apa itu mungkin. Mungkin yang saya perlukan Ya, support dukungan dari beberapa guru juga, ya, termasuk dari jurusan. Jurusan itu ketua jurusan Pak? Ya bisa jadi karena di jurusan banyak, baik tulmen, ya, terus ketua jurusan, guru-guru produktif yang lain. Nah itu konsepnya mungkin bisa dibuat sama seperti itu. Jadi biar tidak hanya satu guru aja yang jalan. Iya, yang menerapkan seperti ini itu. Jadi ada proses pengacaran di situ. Gitu. Berarti Pak Nafi juga harus ada ekstra lagi. Iya, komunikasikan dengan guru ini ya. Iya, yang kita tahu kan guru ini sangat sibuk ya. Iya. Iya gitu. Padahal pasti harus banyak ekstra ini. Jadi ke komunikasi ke siswanya yang menjadi yang ini salah sama yang dukungan support dari apa namanya di jurusan. Oke, mungkin waktu tadi kira-kira waktu dekat mungkin kalau dihitung minggu atau bulan kira-kira apa namanya kita bisa saya kan tertarik Pak ya hasil dari 60% ini ke 100% ini kira-kira nanti butuh waktu berapa lama? Ya, 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan Pak? Iya. Itu beratnya Pak ya? Karena merubah mindset atau karakter siswa ya. Jadi kalau skill mungkin bisa cepat. Kalau skill dari nggak bisa ngerimping jadi ngerimping mungkin bisa. Tapi kalau karakter itu kan butuh proses. Jadi agak bulan Pak. Iya. Berarti saya sangat tertarik Pak. Nah, jadi kita nanti insya Allah nanti diskusi lagi. Saya tertarik. Jadi nanti Pak Nafi mungkin bisa kita diskusi lagi 2-3 bulan lagi. Semoga nanti ada perubahan Pak ya. Dari apa namanya dari apa namanya rencana-rencana Pak Nafi yang akan diactionkan terakhir. Iya. Makasih Pak ya atas diskusinya kali ini. Terima kasih Pak atas dirinya. Sama-sama. Sekarang memberi komentar. Baik Pak Nafi, tadi setelah saya mengamati dari hasil coachingnya Pak Nafi terus, maka tadi saya bisa menyimpulkan yang pertama bahwa target awal sekarang untuk kondisinya masih di 60%, dan nanti diharapkan di 2-3 bulan mendatang maka bisa naik meskipun tidak sampai di 100%, tapi paling tidak itu ada target 80% untuk pencapaiannya. Terus kemudian untuk yang kedua yang sudah saya sampaikan mungkin nanti bisa dilaksanakan asesmen awal Pak untuk mengidentifikasi permasalahan dari gap yang kelas itu seperti apa. Apakah mereka punya faktor-faktor tertentu yang membuat mereka mengelompokkan diri menjadi kelompok kecil seperti itu. Apakah karena kesesuaian atau kecocokan minat, ataukah ada sesuatu yang kurang diminati dari siswa yang satu antara siswa yang satu dan siswa yang lain, ataukah ada faktor yang lain. Nah itu mungkin nanti bisa dikonsultasikan atau bisa berkolaborasi dengan guru-guru di bimbingan ini. Jadi mungkin nanti ada asesmen awal, kemudian nanti bisa dilaksanakan tindakan selanjutnya dari hasil masing-masing. Kemudian mungkin setelah ini karena ini juga momennya tepat Pak ya, kita kan sedang memulai untuk semester baru di semester kedua ini, jadi mungkin setelah momen ini bisa langsung dilaksanakan untuk poin yang tadi sudah dijadwalkan untuk dilaksanakan nanti, mulai dari pembagian buku, terus kemudian pembagian kelompok seperti itu. Maka nanti kami akan tetap mengawasi juga sebagai viewer
sehingga apakah nanti plannya itu sudah terlaksana dengan baik atau tidak, dan apabila ada kendala-kendala mungkin nanti kita bisa melaksanakan coach lanjutan lagi untuk tindak lanjut dari hasil yang sudah berjalan dengan maksimal. Itu Mas ya. Itu Coach. Kalau gitu untuk sesi coaching ini kita akhiri.